Berarti termasuk cewek yang gagah perkasa. Mampu memfasilitasi ya. Iya makanya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Coretan Guru Channel. Nah, kali ini kita akan membahas lagi tentang profesi-profesi yang ada. Langsung saja, malam ini kita sudah kedatangan bintang tamu, yaitu Rafika. Betul? Oke, untuk lebih jauh tentang profesi yang dijalaninya, ayo kita tanya langsung ke narasumber kita pada malam ini. Rafika, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga COVID nggak ganggu rutinitas ya. Iya, insya Allah. Oke, biar teman-teman tahu semua, mungkin Rafika bisa cerita dulu profesi yang dijalani sekarang itu apa? Sebelumnya saya sekarang bekerja sebagai tenaga administrasi di salah satu perusahaan software yang ada di Batam Center. Itu namanya PT SGD di daerah Orchard Park. PT SGD? Iya, SGD. Tahu kan SGD? Nggak tahu? Belum pernah saya. Belum pernah. Tapi asik nih, karena Bapak orang IT, jadi bergerak di bidang software ya. Berarti orang-orang di sana itu membuat aplikasi berarti? Benar, membuat aplikasi. Contohnya? Banyak sih, untuk toko biasanya juga ada. Gitu. Ya. Kirain permintaan untuk aplikasi kebanyakan di HP gitu ya, yang bisa di-download. Di website juga ada untuk gitu. perusahaan. Tapi Vika sendiri di bagian Administrasinya. Oke. Iya, karena kan di sana itu rata-rata cowok semua. Jadi dikasihlah satu perempuan untuk mengurusi, membackup apa kebutuhan dari karyawan-karyawan di sana. Oke. Biasanya cowok Pak yang mengcover. Cewek yang nggak apa cowok. Soalnya kalau cowok kadang nggak detail oriented kan Pak. Berarti- Kalau untuk kebutuhan-kebutuhan biasanya mereka nggak tahu, cuman sebutin aja pengen ini, tapi nggak ada tempat untuk menyalurkannya gitu. Berarti termasuk cewek yang gagah perkasa. Mampu memfasilitasi ya. Iya, makanya. Fasilitator ya. Iya betul. Luar biasa. Oke, pertama mungkin bisa disampaikan ke kita, Rafika itu admin, apa namanya, job desk-nya apa gitu, terus apa yang dilakukan sehari-hari gitu. Kalau di PT yang sekarang, untuk perusahaan yang sekarang itu saya bergerak di bidang software. Itu karena semuanya kebanyakan laki-laki yang seperti saya bilang tadi. Jadi ya administrasinya seperti untuk fasilitator sih sebenarnya, benar juga. Karena apa yang dibutuhkan karyawan itu yang saya coba untuk mengaplikasikannya, untuk mengkomunikasikannya kepada atasan. Oh gitu. Jadi kadang kan kalau karyawan belum tentu semua berani untuk menjadi, misalnya saya butuh ini gitu, belum berani bilang. Nah, di situ juga tenaga administrasi diadakan ya supaya itu juga. Jadi sebagai jembatan antara karyawan dengan atasan. Iya. Kebutuhan yang diperlukan itu apa? Iya, benar. Jadi melewati admin dulu, baru admin koordinasi dengan atasan. Iya, benar. Berarti hari-hari seperti itu terus di kantor. Iya, di kantor. Jadi ya lebih sering komunikasinya ke atasan. Kadang ke atasan nanya, kalian butuh apa lagi? Kadang kan belum tentu semua karyawan berani ngomong ke atasan. Terus sama kalau di kantor misalnya ada yang butuh apa gitu, atau fasilitas rusak nih, pintu rusak, atau ada AC yang mati, itu kan untuk karyawan mereka nggak akan berani bilang, tapi kita sebagai admin harus lihat, oh apa yang dibutuhkan, apa yang rusak sebenarnya. Berarti maksudnya gini, apakah Rafika sekarang ini sebagai admin itu tanggung jawab, boleh bilang sarana berarti ya? Iya, bisa juga. Sarana. Apakah termasuk alat produknya atau sisi bangunannya seperti tadi? Kalau pintu masalah AC itu kan lebih ke intern bangunan kantor ya. Kalau kebutuhan misalnya butuh chip misalnya gitu kan, atau butuh tembaga atau apalah istilahnya di dunia software, apakah melewati? Kalau di software sih biasa paling komputer ya. Mereka kayak komputer atau butuh mouse yang rusak. Berarti kebutuhan untuk mereka kerja berarti? Iya. Oh gitu. Kalau yang sekarang, tapi kalau untuk admin, saya bekerja sebagai admin itu udah dari 2016, tapi untuk perusahaan yang sekarang baru 4 bulan. Jadi untuk dunia admin sendiri itu udah ada berbagai macam sebenarnya. Jadi istilahnya di perusahaan A saya juga pernah jadi admin, tapi bukannya seperti ini. Di perusahaan B beda lagi adminnya gitu. Berarti admin itu banyak ya? Banyak sebenarnya. Dalam suatu perusahaan itu admin itu banyak dan ada masing-masing kategori berarti ya? Iya. Contohnya admin apa aja? Kalau misalnya di perusahaan besar itu ada admin clerk,
ada admin kalau clerk itu biasa seperti HR dia. Satu departemen sama HR. Jadi kayak absensi, terus penggajian, Itu disebut penghitungan. admin juga. Disebut admin juga. Terus ada juga admin untuk gudang. Jadi untuk misalnya ada Keluar satu masuk perusahaan barang. iya benar. Itu kan kayak surat menyurat. Pasti kan setiap barang datang otomatis butuh tanda tangan, penerima. Itu butuh admin juga. Tapi kalau untuk di gudang biasanya laki-laki. Kalau yang Pika lakukan sekarang disebut admin apa itu? Administrasi aja sih, karena saya juga ngolah Instagram gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan via Instagram dari customer. Oh, customer. Kirain dari karyawan tadi. Karena kan admin itu kan karena kalau di kantor saya biasanya kalau yang dari yang lama itu kan saya adminnya admin accounting. Jadi tentang keuangan, pembukuan. Kalau sekarang enggak. Cuman di kita masyarakat mungkin taunya admin aja ya. Iya benar. Kalau udah di dalam itu terbagi lagi ada admin keuangan, Iya. ada admin bagian ya tadi, Iya. Sarana fasilitas ya. Karena semua tergantung perusahaan. Karena semakin besar perusahaannya maka akan semakin mengerucut porsinya. Karena kalau perusahaan kecil biasanya admin satu tapi merangkap semua, gitu. Jadi untuk yang saat ini merangkap juga berarti ya? Enggak sih. Oh. Karena udah maksudnya keuangan udah ada keuangan sendiri. Berarti di kantornya Dika udah ada admin yang lain. Udah. Cuman sebutannya bukan admin sih. Kalau misalnya finance ya finance, kalau manajer ya manajer, project manager. Tapi project manager. secara kedudukan Iya. strukturnya itu sama. Sama aja. Oh, gitu. Karena saya administrasi ya mengurus seperti itu. Oke, kalau untuk menjadi seorang admin, background pendidikan yang dimiliki minimal apa gitu? Kalau untuk era saya dulu 2016 itu yang penting minimal SMA atau SMK. Bisa Tapi masuk? Bisa masuk. Maksudnya bisa daftar gitu ya? Bisa. Yang penting dia mau ada kemauan untuk belajar. Oke. Karena kan admin tuh basicnya ya kalau kita belajar bisa ngikutin bisa. Tapi untuk era sekarang itu kebanyakan mencari paling rendah SMK akuntansi. Karena admin sekarang makanya ada banyak orang bilang admin berarti bagian keuangan. Yaitu Yeah. karena sekarang lebih banyak untuk bagian keuangan adminnya. Basicnya harus mendukung ya. Iya, SMK akuntansi karena kan yang saya lihat sendiri untuk melamar admin harus bisa menguasai salah satu software kalau nggak salah namanya GF akuntansi gitu. Jadi biar lebih mudah. Tapi sih sebenarnya kalau untuk admin sendiri keuangan untuk bisa mengolah software atau aplikasi yang itu semua perusahaan punya sendiri masing-masing. Jadi setiap perusahaan pasti beda-beda. Cuman itu basic knowledge yang paling rendahnya seperti itu. Oke. Jadi memiliki kesempatan yang sama antara SMA, SMK ya. Cuman kalau bidang atau jurusannya accounting itu mungkin lebih dikedepankan ya. Iya benar. Di bidang Karena nggak admin. akan ngajarin 2 kali. Iya betul. Iya. Betul. Apalagi untuk keuangan karena keuangan kan agak riskan. Uang masuk, uang keluar seperti itu. Perintangannya sendiri dalam dunia admin itu apa? Kalau di admin keuangan ya, ya kayaknya sama sih kalau teman-temannya jurusan akuntansi mungkin ya paling nggak balance atau data yang numpuk. Kalau terus, adminnya yang Pika jalani sendiri kan beda nih. Nah, apa lebih gitu? memfasilitasi sih apa yang dibutuhkan kantor, yang dibutuhkan karyawan sama sanggup nggak perusahaan untuk mengiyakan apa yang dibutuhkan karyawan. Berarti kalau dari struktur jabatan ya, boleh dibilang jabatan itu di atasnya karyawan admin berarti. Iya. Di atas admin baru Ada manajer, ada supervisor, ada project manager. betul. Kalau gini, kalau untuk jenjang karir gitu, kira-kira bagaimana ke depannya? Kalau untuk jenjang karir ya. Nah, apakah dari admin setelah pengalaman sekian lama bertahun-tahun bisa dipromosikan untuk menjadi di atasnya apa tadi? Manajer. Oh, kalau biasanya kalau admin larinya harusnya tidak ke manajer sih. Jadi Larinya ke finance, ke accounting karena mereka punya jabatan lebih tinggi pasti kalau di perusahaan. oh gitu. Iya. Kalau manajer kan biasanya itu berhubungan dengan karyawannya. Istilahnya misalnya perusahaan software otomatis manajernya itu yang menaungi bagian software, sedangkan administrasi kan tidak.
Oh, mereka lebih membackup di office-nya. Oh gitu. Iya di office-nya Di office-nya, benar. ya. Kalau Bahan. untuk supervisor, manajer itu lebih ke kinerja kerja dari perusahaan itu bergerak di bidang Keseluruhannya, apa? Iya. keseluruhannya. Oke. Berarti boleh dikatakan mereka ini juga tenaga ahli. Ya. Berarti kalau S1 lebih disarankan lagi berarti. Lebih disarankan lagi, apalagi kalau jurusan akuntansi itu lebih banyak. Boleh aja lihat kalau di loker itu biasanya D3 akuntansi, D4 akuntansi, bisa dicari gitu Sekarang juga. Rafika, mohon maaf, background pendidikan sekarang? Kalau backgroundnya sebenarnya saya beda sih, agak lintas jalur. Saya lulusan S1 ilmu komunikasi. Oh, jadi untuk posisi admin ini karena memang histori perjalanan Iya, karirnya ya. benar. Jadi dulu melamar pekerjaan dengan ijazah SMK ya dulu ya. Iya, SMK. Jurusan? Pariwisata. Nah, sekarang jadi admin, mungkin pengalaman pertama sekali dulu apakah dari S1 atau dari SMK? Kalau untuk yang sekarang, kalau dari awal? Dari awal? Dari awal itu saya pakai ijazah SMK. SMK. Mm-mm. Kalau sekarang? Kalau beda? sekarang pakai ijazah S1. Udah S1. Iya. Bedanya apa kira-kira? Digaji. Digaji. Oh, berpengaruh ya? Iya, terus juga semakin besar perusahaan akan semakin mengupgrade mencari karyawan. Gitu. Berarti dan latar pendidikan juga Penting. merupakan Penting. Salah Ya. satu hal yang penting. Oke, kalau untuk status misalnya, status apa ya? status sudah menikah atau belum gitu ya. Tapi ngomongnya udah menikah belum nih? Alhamdulillah belum. Semoga segera Mentang-mentang mau nikah. Iya. Mentang-mentang mau nikah, status nikah Nah, gitu jadi- kemarin. Maksudnya bukan status nikah, Pak. Gimana? Status karyawan Rafika sendiri di perusahaan itu. Oh iya. Nah, kita kan Oh, nggak tahu. kontrak Kita atau sendiri juga nggak permanen. tahu nih. Apakah sekarang masih ada nggak yang karyawan tetap, ataukah semua zaman sekarang itu semuanya kontrak dan kontraknya berapa lama gitu? Kalau di perusahaan yang sekarang saya jalani itu based on kontrak sih. Terus kontrak. Iya. Jadi Pak? 3 bulan training, setelah itu 1 tahun, 6 bulan baru 1 tahun. Jadi selanjutnya kalau udah per tahun berarti setiap tahunnya Iya, di kontrak. iya, kontrak ulang, Bukan kontrak kontrak, ulang, iya. kontrak. Oh, gitu. Tapi ya kalau misalnya resign sebelum kontrak ya itu kembali lagi sih pada Perjanjian. perjanjiannya. Terus biasanya Eh, isi perjanjiannya sepatal apa gitu? Kalau kita Kalau- kontrak setahun tapi belum sampai setahun kita udah misalnya Kalau dari perusahaan-perusahaan besar ya, ini saya ngambil universal lah. Iya, universal pada Nah, umumnya. Itu biasanya bayar penalti. Biasanya sebesar Bayar penalti tergantung Sisa kontrak sih. kali ya? Iya, bayar sisa kontraknya itu. Jadi istilah kita jadi menggaji oh gitu. perusahaan ya. Berarti sisa kontrak misalnya 2 bulan ya kita bayar 2 bulan gaji. Iya. Atau bagaimana perjanjian itu sendiri, bisa ya misalnya cuma 2 juta kah? Itu kan biasa ada tertulis. Tapi kalau yang saya tahu dari teman-teman itu biasanya gitu. Nah, ini buat teman-teman yang di luar sana yang mau mencari kerja, ketika interview dan udah deal harus benar-benar baca kontraknya ya. Betul. Iya, iya. Karena disitulah perjanjiannya, akadnya lah gitu Akad ya. iya. Terus kadang yang salah dari para pencakar ya, yang baru atau fresh graduate itu mereka nggak tahu porsi dari kerjaan itu sendiri. Job Jadi desk-nya ya ya. ketika udah dikasih job desk Kaget. nggak nanya kok jadi banyak, kok jadi sedikit, kok kayak gitu. Ya kaget kan. Terus nggak dibaca kontraknya juga, karena kan kontrak itu biasa sesuai dengan job desk-nya juga. Makanya gajinya segini. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik terhadap Rafika nih. Apa tuh? Dari 2016 Iya. beliau lulus SMK ya. Itu cuman belum lulus lagi malah Oh, dulu. belum lulus. Dulu baru selesai UN. Selesai masih UN. SKL gitu ya. SKL belum Belum keluar. juga. Jadi apa yang diseret ke apa tuh? Atau ini ada Sekarang kekuatan Nggak orang ada. dalam kali. Enggak. jangan-jangan ada jalan tikusnya gitu. Gimana tuh? Kalau ceritanya flashback ya, saya tuh 2 minggu setelah UN langsung memberanikan diri lamar kerja. Tapi sebelum saya lamar kerja, saya punya sertifikat soft skill. Jadi waktu itu perusahaan Caterpillar mengadakan pelatihan soft skill untuk pencari kerja untuk anak SMK. Itu yang saya lampirkan. Terus saya cuma bikin di lamaran itu saya akan dapat kelulusan pada tanggal segini gitu. Jadi saya belum tahu saya lulus atau enggak, tapi saya ngelamar aja. Dan tahu diterima setelah lulus atau sebelum lulus? Sebelum lulus saya udah diterima. Diterima. Ya? Interval waktu dari melamar kerja sampai 2 minggu dari kelulusan ya. bukan diterima kerja
Cuman 2 minggu aja. 2 minggu. Iya. Berarti memang harus menunggu juga Pak ya. Iya. Menunggu 2 Mencari minggu. juga kan karena kan Nah, yang di dan itu kan dari awal berkarir memang di dunia administrasi ya. sebenarnya ya administrasi tiketing sih. Tiketing. Iya, cuman kan kalau tiketing pasti ada adminnya juga karena ngurus uang. Nah, setelah berkecimpung di dunia administrasi, kok ngambil kuliahnya jurusan komunikasi gitu. Biar lancar apanya itu? Iya ya. Ya juga ya. Kalau sebenarnya biar lancar lobby pimpinan. sebenarnya benar juga komunikasi itu ruang lingkupnya nggak cuman tapi sih karena saya lebih ke jurnalistik and broadcasting ya. Jadi tapi ilmu untuk PR-nya ada. Tapi kalau kenapa jadinya melenceng? Karena saya kan kerja dulu di bagian tiketing dan administrasi. Pada saat mau kuliah untuk kuliah pariwisata itu di Batam tidak ada yang sambil bekerja. Oh, menarik nih Pak. Kuliah sambil bekerja. Ya, tidak ada yang bisa kuliah sambil bekerja. Kuliah sambil bekerja. Adanya di BTP itu pun kan ya kalau untuk kalangan yang bayar sendiri itu lumayan mahal kayak gitu. Jadi ya nggak satu-satunya sih, banyak juga kan sekarang kampus yang udah menerima karyawan. Jadi karena sebenarnya harusnya basic saya sih administrasi ya, kayak di Poltek atau ekonomi. Tapi karena saya tahu lulusannya udah banyak, ya udah saya cari yang lain aja. Biar enggak membaca peluang ke depan. Iya, karena terlalu banyak yang saya baca pada saat itu adalah lulusan ekonomi atau akuntansi itu banyak dari perkuliahan. Tapi lulusan SMK untuk akuntansi juga banyak. Tapi kalau untuk komunikasi waktu itu belum. Di SMK belum ada. Ya. Oke. Itu yang saya. Flashback lagi dari awal ya. Tadi melamar pekerjaan berarti boleh dibilang menggunakan ijazah SMK. SMK ya. ya. Nah setelah diterima, itu untuk proses penerimaan itu gimana dulu awalnya? Proses bisa diterima, berapa kali tes atau? Saya pertama kali bekerja tuh di PT HW Wisata itu kita cuma wawancara aja sih. 1 kali tes, berarti ngajukan CV, setelah itu dipanggil untuk wawancara. Habis wawancara langsung terima? Tunggu beberapa hari. Diumumkan? Baru dibilang, ditelepon kalau diterima. Terus setelah diterima, langsung dengan kontrak per tahun atau bagaimana? Enggak, kalau untuk awal kerja biasa training 3 bulan. Training 3 bulan? Tapi itu belum ada ikatan kontrak, jadi istilahnya. Tapi udah digaji pasti? Udah digaji, cuman gajinya kalau di kontrak itu, maksudnya kan kalau kontrak kan udah pasti gajinya. Kalau training cuman, ya gaji training segini. Oh gitu. Itu berarti kalau udah diterima, kalau udah training 3 bulan itu kemungkinan besar nggak akan dikeluarkan lagi kan gitu, kecuali kita ada masalah. Iya benar. Tapi ada nggak kejadian yang teman-teman mungkin melakukan kesalahan akhirnya nggak terima setelah training 3 bulan gitu? Kurang dari 3 bulan gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat sih kebanyakan diterima aja karena pada saat di situasi saya itu memang butuh karyawannya kan besar-besaran gitu. Nah kalau untuk saya tuh kerja di Hawaii cuma 2 minggu Pak malah. Gitu. Jadi maksudnya kontrak itu belum selesai. Saya pindah ke tempat yang baru. Nah kalau di tempat yang baru itu kalau pemutusan kontrak nggak ada, tapi kalau yang berbuat jahat kepada perusahaan dikeluarkan ada. Oke. Nah gini, ini menarik juga. Tadi di awal tadi Rafika bilang di posisi admin itu kan kalau di dalam perusahaan sendiri itu banyak bagian juga, admin keuangan, admin. Nah yang memposisikan kan melamarnya bagian administrasi awal ya, nggak ada minta bagian admin keuangan, admin fasilitator gitu kan. Nah itu untuk menempatkan kita di posisi admin ini itu dari pada saat interview biasanya kalau kantor tuh udah tahu misalnya dia mau butuh A3 admin. Jadi dia buka kriterianya itu sama. Tapi ketika kita masuk ke lamaran dia lihat dari pengalaman, yang ini cocok untuk kesini. Jadi ya ketika interview yang dibahas ya tentang admin yang akan diberikan ke kita lah istilahnya kayak gitu. Untuk persaingan sendiri di dunia kerja sebagai admin gimana? Banyak. Atau sekarang banyak ya? Banyak. Bahkan kalau sekarang lebih banyak lagi dan lebih sulit lagi karena perusahaan selain butuh lulusan accounting, mereka butuh yang bisa berbahasa Mandarin, bukan Cina loh, berbahasa Mandarin. Tujuannya Mandarin? Karena sekarang banyak perusahaan yang berhubungan dengan orang China, jadi harus bisa bahasa Mandarin. Itu kesulitan yang sekarang. Dan itu menjadi salah satu jobnya admin? Iya.
untuk berbahasa dengan komunikasi dengan orang-orang luar lah ya. Betul. Oh. Oke. Oke. Juga nih untuk teman-teman di sana. Iya. Harus belajar bahasa Mandarin juga. Bahasa Inggris itu penting, tapi sekarang bahasa Mandarin juga tambahan. Oke, kalau rutinitas nih, kita kan bicara, kita kan berbagi informasi ke Iya, teman-teman ya, benar-benar. berbagi informasi. Rutinitas yang dilakukan di kantor sedetail mungkin ya. Iya. Seperti apa misalnya dari jam kerja masuk jam sekian, terus berarti di kerjanya di dalam kantor aja ya? Di dalam kantor. Menunggu laporan atau informasi dari karyawan. Iya. Kalau ada keinginan mereka untuk meminta sesuatu hal. Kalau gini deh, saya cerita karena yang agak banyak pengalaman admin lebih rinci itu di perusahaan sebelumnya, perusahaan CCTV. Tapi hampir sama ya job desk semua admin di perusahaan sama Hampir aja. sama, cuman ini saya sharing yang memang kebanyakan. Pada umumnya. Iya, karena Oke. kan sekarang perusahaan kecil pun butuh admin. Betul. Terus jangan salah juga karena sekarang ada admin online juga. Itu biasa di online shop. Jadi admin ini sebenarnya tergantung perusahaan ini perusahaan apa dulu gitu. Iya, iya. Ada admin online, nah itu balas chat all shop gitu. Iya, iya betul. Berarti memanfaatkan teknologi orang juga butuh admin. Betul. Kemajuan orang butuh Iya, admin. iya. Gak mungkin pemilik Pemilik yang balas sendiri kan nggak mungkin. Pasti butuh admin, apalagi yang semakin udah besar ya. Iya benar. Oke, kembali lagi ke rutinitas tadi. Bisa diceritakan nggak hari-harinya masuk jam berapa, keluar jam berapa, kalau di jam perusahaan- kerjanya. Terus kalau udah duduk di kantor itu lagi pas sibuknya itu ngapain, pas lagi santainya juga pas apa gitu. Oh, kalau misalnya untuk jam kerja dulu ya. Oke. Jam kerja kalau admin di perusahaan yang memang perusahaan besar itu kalau saya sendiri itu dari hari Senin sampai Jumat. Kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore, Sabtu Minggu tanggal merah libur. Oke. Terus kalau misalnya untuk di perusahaan lain yang saya pernah itu biasanya sih sampai Sabtu, ada yang sampai jam 3 dan sampai jam 5. Oh, Sabtunya setengah hari. Ada Iya, yang full juga ya? Ada yang full juga. Tapi tanggal merah. Tapi dan kalau di luar itu dihitung lembur ya? Ada nggak di situ nggak ya? Atau loyalitas? loyalitas. Loyalitas. Iya, kecuali Atau ini ada di kontraknya kali ya? enggak ada juga. Enggak ada juga. Berarti Kalau semua untuk- orang di sana kalau udah jam pulang ya pulang aja semua gitu ya? Ya udah pulang aja. Terus kalau untuk kerjaan kalau pas sibuk ya kalau misalnya ada beberapa proyek yang memang harus ditangani untuk surat menyurat, terus kebutuhan apa-apa saja yang dibutuhkan itu pasti sibuk. Karena kan kita lihat ini udah oke belum? Karena kan sebenarnya admin tuh detail oriented, dia harus melihat semuanya. Karena kalau salah satu aja atau dokumen yang salah aja itu akan Gini deh, bikin biar rusak. lebih simpel ya, sederhana dan juga bisa sedetail mungkin. Kasih satu contoh mungkin satu hari mungkin pernah melakukan seperti ini gitu. Artinya gini, misalnya masuk jam 8, terus ada karyawan laporan mau minta ini itu, terus apa yang dilakukan oleh seorang admin setelah itu? Gitu. Oke deh, gini, misalnya kayak di perusahaan yang lama itu saya masuk teknisi laporan, mereka akan pergi kerja ke perusahaan A. Ada kerja di perusahaan A, mereka butuh ABC, biasanya itu kita yang rekap admin, mereka bawa barang apa, mereka bawa berapa banyak jumlahnya dan akan pulang berapa. Itu kan untuk inventory produk. Oke. Nanti ketika mereka sudah pergi semua, otomatis biasanya kalau sebelum pergi mereka minta uang untuk beli peralatan yang kurang atau apa, itu kita yang nyiapkan. Nanti kita kumpulkan nota-notanya, kita catat untuk harian. Berarti yang membeli karyawan tadi? Ya tergantung sih, kalau misalnya kayak bensin ya harus karyawan sendiri yang beli. Nah, Tapi untuk kalau alat misalnya alat bahan biasanya kita pesankan. Maksudnya admin sendiri yang bekerja berarti? Itu sebenarnya kadang ada yang bisa admin sendiri, ada yang pihak finance-nya atau accounting-nya, kayak mereka yang pesankan, mereka yang ngeluarin duit. Nah, karena kan duit itu ada dua sebenarnya, ada kas harian, ada kas yang memang untuk bulanan yang mereka pegang untuk bayar gaji. Kayak gitu. Hal terberat mungkin kira-kira pernah melakukan apa gitu sebagai admin? Dari semua pekerjaan yang dilakukan? Kalau yang terberat ya, pengalaman saya ada ketika kayaknya. Lembur ya. ketika pegang uang untuk kas sama inventory produk. Memungkinkan nggak seorang admin itu nombok? Mungkin sekali. Oh, ini itu yang berat ya. Ya, karena pasti ada kalau keuangan Contoh pasti ada. kejadian apa? Nalanginnya maksudnya gimana kasusnya gitu? Misalnya Kak. notanya kurang. Enggak, artinya gini.
berarti ini bicara keuangan ya? Iya. Berarti dari perusahaan sendiri udah memberikan uang ke admin gitu ya? Iya. Rupanya itu di luar ekspektasi atau di luar Enggak, kalau untuk nombok biasanya gini, misalnya kantor kasih kita 100.000 lah, kita ambil kecil. Oke, 100.000. Terus ngeluarin uang untuk misalnya teknisi atau karyawan itu butuh beli bensin, butuh beli alat dan bla 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 bla, itu harusnya 100.000 itu cukup. Tapi ternyata pas dihitung uang kembalian sama notanya itu nggak balance. Pasti kan ada kurang. Oke. Itu kemana uang itu? Itu yang biasa ditombokin sama admin keuangan. Kalau dilaporin ke atas nggak akan dikasih lagi gitu ya? Selisih tadi itu misalnya kekurangan uang dari 100.000 masih kurang Jarang sih ngelapor. 30.000 gitu kan? Jarang Anggaplah ngelapor. 30.000. Yang 30.000 itu nggak dilaporkan lagi ke pimpinan, Pak. Ternyata ada selisih nih dari hitung-hitungan saya gitu. Kurang 30.000 Pak, gitu nggak? Nggak berani sih. Pasti kena marah. Itu karena tanggung jawab. Oh gitu. Ya jadi kayak ya kamu. Image-nya dipertaruhkan ya. Iya benar. Kan kita mau mempertahankan kerja yang lama kan Pak. Gitu. Jadi ya mau nggak mau ya kalau memang ya kita sedemikian kerjanya supaya tidak nombok. Tapi pasti untuk nombok itu pasti adalah sekali dua kali itu pasti ada. Cuman ya nggak begitu sering. Kalau udah begitu sering tandanya udah nggak sehat sih. Maksudnya ada keuangan yang dimainkan kalau kayak gitu. Iya. Tapi itu tanggung jawab admin ya. Iya. Ini Pak, dari 2016 di dunia administrasi apa sih yang menarik di situ? Nah, kok bisa bertahan? Karena saya sih karena dulu pengennya kerjanya di kantor. Jadi lebih seneng. Takut Ya. panas kali ya? Enggak. Kalau takut panas di lapangan juga seru. Cuman kalau untuk pekerjaan sepertinya lebih santai di kantor. Tapi kalau misalnya apa yang bikin seneng karena mungkin saya juga tipe yang suka terstruktur. Jadi kalau urusan administrasi, surat menyurat untuk data, dokumen itu saya suka yang terperinci. Jadi saya suka mengolahnya gitu, pengarsipan. Memang dunia wanita lah ya. Iya, betul. Kalau bicara soal income, nah Gajinya. ini range-nya lah ya Pak ya. Karena kita nggak bicara gajinya Pika iya, ya, iya. tapi maksudnya Range-nya lah. sebagai admin gitu kan, sebagai administrator ini ngomong terus dari tadi apa baik 2 menit lagi katanya 2 menit lagi habis kontrak. Pertanyaan terakhir ya baik. Oke baik. Kemarin coba untuk nggak ngomong. Oke, tadi udah dibuka masalah income. Nah kebanyakan seorang admin ya pada umumnya itu bagaimana sih di perusahaan gitu? Ya, ini supaya nggak kaget ya. antara tamatan SMK S1 atau pengaruh juga nggak udah berapa tahun kerjanya gitu? Ini sekalian ke teman-teman biar nggak kaget ya Pak ya. Oke. Kalau- Mungkin ada info lain dari itu yang bisa disampaikan, silakan Iya. sampaikan aja gitu. Karena kebetulan saya beberapa kali ngelamar admin, jadi berbagai macam bentuk gaji udah coba tawar-menawar lah gitu istilahnya. Kalau untuk admin sendiri kita ngomong perusahaan deh, jangan ngomong pendidikan karena nggak mungkin orang berpendidikan tinggi akan bekerja di perusahaan yang istilahnya ada di bawah. Itu kemungkinan kecil karena kan tidak balance dengan gajinya. Oke. Nah kalau untuk perusahaan yang biasa-biasa saja itu kalau admin online itu yang biasa yang kerjanya untuk membalas Shopee kayak gitu-gitu. Oh gitu. Ya, itu range-nya 1,8 sampai 2 juta. Itu admin online ya. Bisa. Tapi itu untuk yang low ya Pak, maksudnya yang Iya, baru berkembang. iya, betul. Soalnya adik saya sendiri admin online, tapi karena perusahaannya termasuk perusahaan besar, itu sudah di atas UMK sih. Itu basicnya atau udah dengan bonus? Belum dengan bonus. Ya, Jenis-jenis pendapatan sumbernya apa aja? Gaji pokok, bonus, misalnya? kalau yang di Rafika aja kali ya? kalau di saya itu biasanya gaji pokok, uang makan sama transport. Oh, 3 sumber ya. Iya. Oh, makan sama transport. Iya. Gaji pokok biasanya pada umumnya Sama udah ini sesuaikan lah. dengan UMK. UMK ini. ya? Enggak. Kalau untuk admin. Itu kalau untuk admin sendiri yang CV biasanya itu 2,5 sampai 28. Untuk yang saat ini? Kalau yang saat ini 3,5 sampai UMK. Di luar, di plus transport sama uang makan ya? Iya. Berarti range-nya UMK Batam itu 4,1. Iya. Nembus angka 5 berarti kan? Pokoknya 4 sampai 10 lah. Nah, dari pembahasan tadi tuh Pak, kita pengen
Rafika ngasih statement closing gitu, kepada teman-teman di sana terkait profesi yang dijalani sekarang. Iya. Silakan. Tips and trick gitu ya. Ya. Boleh. Untuk mungkin karena sekarang masa pandemik banyak orang nyari kerja, bingung. Kalau untuk tenaga administrasi sendiri yang pastinya teman-teman harus mulai upgrade skill. Kalau ngelamar kerja nggak hanya ke knowledge tapi soft skillnya itu bisa dijual. Kita bisa apa? Ikuti pelatihan sebanyak-banyaknya, dan sekarang kan sudah ada dari pemerintah kartu prakerja itu memfasilitasi untuk mengupgrade soft skill untuk menambah sertifikat seperti itu. Terus yang pastinya kalau untuk di dunia administrasi sendiri mulai belajar kalau memang misalnya di bagian keuangan, belajar apa itu laba rugi, apa itu tentang kas, uang masuk, uang keluar, terus detail oriented pada perusahaan untuk pengarsipan seperti itu. Dan yang pastinya kalau untuk melamar kerja jangan nyerah karena saingannya banyak. Terus pasti ada tempat yang bisa kita, pasti ada satu tempat untuk kita bekerja. Terus karena sekarang di dunia kerja juga butuh bahasa Mandarin, nggak ada salahnya kok kita belajar untuk bahasa itu sendiri. Selain menambah belajar bahasa Inggris, tambah belajar bahasa Mandarin karena itu sangat dibutuhkan di dunia kerja sekarang. Itu jangan nyerah aja sih kalau cari kerja. Oke, mantap. Ya. Infonya sangat sangat Semoga bermanfaat juga infonya. Terima kasih. Oke, ada lagi Pan? Cukup ya. Cukup ya. Terima kasih Rafika yang udah sama Pak. nyempetin waktunya ke berbagi informasi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa memotivasi bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan atau bahkan menjadi referensi ya. Punya gambaran ya. Punya gambaran. Iya, Punya benar-benar. gambaran. Misalnya di koran itu ada lowongan pekerjaan dibutuhkan administrasi. Nah minimal dengan guide ini, oh ini pekerjaan ini seperti Kurang ini, lebih gitu. seperti ini ya. Oke, Oke. terima kasih Rafika. Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih juga udah diundang ke sini. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, jika ada masukan ya dari teman-teman mungkin ingin tahu lebih jauh tentang suatu profesi ya, silakan komen di bawah ini agar kami bisa undang di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coretan guru.